Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Adik-adik mahasiswa baru yang saya hormati, yang saya cintai, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam forum ini dalam rangka PBKAK mahasiswa baru IAIN Kediri, terutama prodi tasawuf dan psikoterapi. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah panutan sekaligus suri teladan bagi kita semua. Yang ketiga, tak lupa saya mengucapkan selamat bergabung bersama kami, sukses bersama kami, prodi tasawuf dan psikoterapi. Perkenalkan, saya Yuli Darwati, Kaprodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Maka pada kesempatan ini selain saya berkenalan secara pribadi, saya ingin perkenalkan prodi tasawuf dan psikoterapi. Tasawuf dan psikoterapi kan berasal dari dua kata, yaitu tasawuf dan psikoterapi. Tasawuf adalah sebuah ilmu core di dalam Islam. Tasawuf mempelajari tentang akhlak manusia, ataupun ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita memperoleh kesempurnaan akhlak sehingga kita mencapai kebahagiaan yang abadi. Dan yang kedua berasal dari kata psikoterapi. Psikoterapi adalah praktek pengobatan penyakit jiwa atau praktek pengobatan perilaku yang maladaptif atau perilaku tingkah laku yang rusak dengan menggunakan pendekatan psikologi. Maka tasawuf dan psikoterapi sesungguhnya itu adalah mempelajari dua keilmuan, yaitu tasawuf dan psikologi. Maka tidak mengherankan jika nanti dalam perkuliahan saudara-saudara semua akan banyak menemukan mata kuliah yang berbasis Islam atau tasawuf, kemudian juga mata kuliah yang sifatnya yang berasal dari keilmuan psikologi. Nah, kedua keilmuan ini digabungkan. Nah, digabungkan dalam pengertian bahwa karena keduanya adalah memiliki kesamaan di dalam objeknya. Yang pertama itu terkait dengan perilaku atau akhlak. Ya. Bagaimana mencapai kesempurnaan akhlak itu? Itu bisa dicapai dengan menggunakan pendekatan psikosofistik. Jadi psikologi maupun dengan menggunakan pendekatan sofistik. Nah, ini adalah selayang pandang tentang prodi tasawuf dan psikoterapi. Nah, yang berikutnya adalah biasanya yang sering ditanyakan oleh mahasiswa, ketika kuliah di prodi tasawuf dan psikoterapi itu besok mau jadi apa, gitu ya. Ya, ini adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh para mahasiswa baru. Ya, mau jadi apa? Yang pertama, ya, ini adalah profil utama lulusan prodi tasawuf dan psikoterapi. Itu adalah menjadi seorang peneliti. Peneliti di bidang tasawuf dan psikoterapi, yaitu lulusan yang ahli di bidang tasawuf dan psikoterapi yang mampu melakukan penelitian dengan pendekatan ilmiah. Jadi karena S1, saudara nanti prodinya adalah tasawuf dan psikoterapi, ini adalah S1, maka saudara nanti akan menjadi seorang peneliti. Ya. Yang kedua, itu adalah menjadi praktisi tasawuf dan psikoterapi, yaitu lulusan yang berkepribadian sufistik yang mampu mengaplikasikan keilmuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritualitas dan psikologis dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan psikosofistik. Nah, ini profil utama daripada prodi tasawuf dan psikoterapi. Di samping profil utama, ini ada juga profil lulusan tambahan. Ya. Jadi ada beberapa profil lulusan tambahan.
Yang pertama yaitu menjadi seorang motivator pengembangan SDM atau pengembangan sumber daya manusia, yakni motivator yang memiliki kualifikasi akademis dan keahlian dalam memberikan motivasi peningkatan dan pengembangan diri secara individual maupun kolektif, baik di dunia industri, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, menjadi seorang entrepreneur, yakni wirausahawan yang memiliki kualifikasi akademis dan keahlian dalam bidang pengembangan usaha pengobatan alternatif. Yang ketiga, guru ilmu akidah dan akhlak, yakni tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan keahlian dalam memberikan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu akidah akhlak. Kemudian yang keempat adalah menjadi konselor sekolah, yakni tenaga konseling di sekolah yang memiliki kualifikasi akademis dan keahlian dalam memberikan konseling dan bimbingan terhadap peserta didik di sekolah agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Nah, kemudian untuk mencapai profil lulusan tadi itu, pengelola menyusun kurikulum yang terdiri dari beberapa mata kuliah dengan sistem SKS yang saudara tempuh di dalam beberapa semester atau maksimal adalah 14 semester ya, dengan sistem SKS. Nanti saudara ketika menjadi mahasiswa baru akan dibagikan buku panduan akademik, dan di situ nanti saudara akan menemukan kurikulum ini. Jadi untuk semester awal, semester 1 dan 2 ini sistemnya adalah paket. Jadi saudara bisa mengambil 22 SKS. Tetapi setelah semester 3 proses pengambilan SKS itu nanti atau program mata kuliah itu akan tergantung dari pencapaian hasil studi saudara. Maksimal nanti saudara bisa mengambil 24 SKS. Nah, mungkin dari saudara belum paham ya tentang bagaimana proses perkuliahan di perguruan tinggi. Itu sedikit berbeda dengan ketika saudara berada di tingkat sekolah menengah. Kalau di tingkat sekolah menengah belum menerapkan SKS, sehingga nanti saudara akan belajar bersama-sama, mungkin juga akan lulus secara bersama-sama. Tetapi di perguruan tinggi ya, nanti akan berbeda. Saudara masuk bersama-sama, tapi nanti mungkin akan keluar tidak bersama-sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Karena nanti dalam proses pemrograman mata kuliah itu sangat tergantung dengan pencapaian hasil studi saudara pada semester itu, kecuali untuk semester 1 dan 2. Jadi kalau saudara setiap semester bisa mengambil 24 SKS dan menyelesaikan skripsi dengan cepat, maka saudara bisa lulus dalam waktu 8 semester. Atau paling lambat nanti kalau misalnya tersendat-sendat karena cuti atau karena nilainya yang kurang bagus, maka saudara lulusnya bisa mencapai bisa 9, 10, 11, maksimal adalah 14 semester. Ya. Dalam kurikulum itu juga saudara akan menemukan mata kuliah wajib. Jadi mata kuliah wajib itu adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa prodi tasawuf dan psikoterapi. Kemudian ada juga mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan ini terdiri dari 4 rumpun. Saudara wajib mengambil 4 mata kuliah atau 8 SKS dalam satu rumpun. Kemudian ada istilah yang namanya mata kuliah prasyarat. Jadi mata kuliah prasyarat artinya harus diambil terlebih dahulu. Jadi ada beberapa mata kuliah itu mensyaratkan mata kuliah tertentu.
Ya, misalnya mengambil mata kuliah hadis akhlak, maka harus sudah mengambil ilmu akhlak. Jadi kalau belum mengambil mata kuliah ilmu akhlak itu tidak bisa mengambil hadis akhlak. Ya. Kenapa dibuat demikian? Itu adalah supaya saudara semua memperoleh kemudahan di dalam belajar. Ini berkaitan dengan teori kesiapannya. Jadi saudara sudah siap, kan gitu ya, untuk mengambil mata kuliah itu. Jadi kurikulum disusun sedemikian rupa itu bukan untuk mempersulit karena ada prasyarat itu demikian itu ya. Itu bukan berarti mempersulit, tapi sebenarnya adalah mempermudah. Maka ketika mengambil mata kuliah itu ya, memprogram mata kuliah, maka utamakan terlebih dahulu mata kuliah yang bersyarat ini. Nah, yang tidak bersyarat bisa ditunda gitu ya. Tapi kalau mata kuliah yang berprasyarat itu harus didahulukan supaya nanti saudara akan mudah gitu ya. Step by stepnya itu jelas kan gitu ya. Sehingga nanti juga sampai tidak akan masa studi Anda tidak akan mundur. Barangkali mata kuliah prasyarat tertentu itu tidak muncul pada semester gasal, mungkin akan keluar hanya di semester genap. Nah, maka dahulukan mata kuliah yang dengan yang prasyarat ini. Ya. Tetapi untuk mata kuliah dasar dan MKDU, mata kuliah dasar umum ini biasanya muncul di semester 1 dan 2 itu tanpa prasyarat. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan satu hal saya ingin memperkenalkan yel-yel daripada program studi tasawuf dan psikoterapi. Mahasiswa prodi tasawuf dan psikoterapi, SIP, sufistik, ilmiah, profesional. Nah, saya berharap sudah nanti ketika lulus akan benar-benar mencerminkan yel-yel ini menjadi seorang sufistik yang ilmiah dan kemudian juga profesional. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, selamat datang kepada mahasiswa baru YIN Kediri tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua, calon mahasiswa, walaupun melalui YouTube, daring, atau apapun ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kaprodi Tasawuf Psikoterapi. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Hasan Saleh, Sekretaris Prodi Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda sudah masuk dan menjadi mahasiswa tetap di jurusan atau prodi tasawuf psikoterapi. Yang pertama, tasawuf psikoterapi memiliki lab yang insya Allah walaupun tidak lengkap tapi cukup memberikan ilmu kepada mahasiswa. Nah, ada tujuan yang dimiliki oleh prodi, yang dimiliki oleh laboratorium tasawuf psikoterapi, yaitu tasawuf psikoterapi, lab tasawuf psikoterapi ingin menjadi pusat literasi tasawuf Nusantara dan pusat terapi holistik yang menjadi rujukan umat untuk sehat secara biopsikospiritual. Ya. Adapun misinya yaitu mengadakan kajian tasawuf kontemporer
dan studi zikir tarekat dalam rangka menginventarisir serta membumikan hasanah keilmuan, ya, khususnya tasawuf Nusantara, melaksanakan penelitian, pelatihan, dan praktek terapi sufi healing serta tibbun nabawi, membantu melaksanakan visi dan misi prodi tasawuf psikoterapi, serta menjalankan kerjasama dengan beberapa lembaga baik lokal, nasional maupun internasional. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh tasawuf psikoterapi khususnya di laboratorium, yaitu kita mengadakan kajian tasawuf, khususnya tasawuf Nusantara, ya, yaitu bedah buku tentang tarekat, terus diskusi serta praktek lintas tarekat, membentuk forum kajian sufi milenial atau kasual, ya, melakukan praktikum psikoterapi sufistik, dan yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa yaitu memberikan ilmunya, memberikan tenaganya di dalam melakukan tibbun nabawi, yang salah satunya adalah bekam, gurah, ruqyah, ya, melalui sufistik, ya, dan terapi Qurani serta terapi zikir. Nah, itu kajian yang dilakukan di laboratorium tasawuf psikoterapi. Adapun mitra kerjasama kami sudah ada beberapa lembaga kajian tasawuf, yaitu salah satunya adalah Jatman Provinsi Jawa Timur, ya, Pondok Pesantren Tarekoh, ya, baik yang ada di Kediri ataupun yang berada di daerah sekitar Kediri. Lab tasawuf psikoterapi juga melakukan kerjasama dengan terapi Aswaja Kota Kediri, ya. Terus kemudian Dinas Sosial Jawa Timur, Yayasan dan Panti Asuhan, Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, Rumah Rehab Hati Kota Kediri, ya, dan Klinik Ruqyah yang berada di Kota Kediri. Itu beberapa mitra kerjasama. Setelah mahasiswa melakukan praktek secara profesional di kampus, kita minta mahasiswa untuk melakukan pengabdian ke masyarakat dalam bentuk PKL. Nah, adapun mahasiswa tasawuf psikoterapi sebelum melakukan PKL, maka diwajibkan untuk memiliki minimal 4 sertifikat, ya, atau mengikuti pelatihan yang bersertifikat dalam rangka menjaga profesionalisme praktek. Apa saja sertifikat-sertifikat yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Yaitu yang pertama, misalkan pelatihan sufistik, ya, pelatihan konseling, pelatihan ruqyah, pelatihan bekam, terus pelatihan tibbun nabawi, hipnoterapi, EFT, CBT, NLP dan sebagainya. Maka mahasiswa harus memiliki 4 sertifikat untuk bisa melakukan PKL. Dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa bisa mencari sendiri, memperdalam skillnya sendiri, memperdalam ilmunya sendiri di luar prodi tasawuf psikoterapi, dan bisa mencari atau mendapatkan banyak sertifikat dalam rangka menjaga profesionalismenya dan keilmuannya. Maka akan sangat beruntung kepada mahasiswa yang kemudian masuk di prodi tasawuf psikoterapi, karena keluarnya dia pasti akan menjadi manusia yang bermanfaat, sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, dan insya Allah akan menjadi keberkahan bagi para lulusan yang siap terjun ke masyarakat, mencetak mahasiswa untuk menjadi dirinya sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.